Nama aku Rian Parwijal. Kita dari kelas 12 BTKJ. Di sini kami akan menjelaskan seputar mikrotik. Di sini ada salah satu alat yang kami gunakan untuk mikrotik. Terdapat dua router, yang satu berfungsi sebagai client dan yang satu berfungsi sebagai server. Untuk di dalamnya terdapat router dan satu konektor. Di sini ada kabel RJ45 dan untuk headnya menggunakan Cat 5. Yang satu untuk menghubungkan ke server dan satu untuk menghubungkan ke klien. Dan di sini juga kita membutuhkan komputer, laptop, smartphone sebagai klien, dan kita juga membutuhkan koneksi internet menggunakan kabel USB. Definisi rancang bangunan jaringan VLAN dalam artian Virtual Local Area Network adalah proses merancang dan mengatur jaringan komputer yang membagi atau memisahkan jaringan fisik menjadi beberapa segmen virtual yang beroperasi secara terpisah meskipun menggunakan infrastruktur fisik yang sama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan manajemen jaringan. Macam-macam VLAN dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada VLAN berdasarkan port, VLAN berdasarkan MAC address, VLAN berdasarkan IP address, VLAN berdasarkan protokol, VLAN berdasarkan subnet, VLAN berdasarkan fungsi, VLAN guest, dan yang terakhir VLAN manajemen. Mikrotik. Definisi mikrotik adalah sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak jaringan yang dikenal dengan nama yang sama, yaitu mikrotik. Router. Router adalah perangkat keras atau perangkat lunak dalam jaringan komputer yang digunakan untuk mengarahkan lalu lintas data antara dua atau lebih jaringan yang berbeda, baik jaringan lokal dalam artian LAN maupun jaringan luas WAN. Definisi sistem jaringan. Sistem jaringan adalah infrastruktur yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi data. Definisi server. Server adalah komputer atau perangkat keras khusus yang berfungsi untuk menyediakan layanan, data, atau sumber daya kepada perangkat lain yang disebut klien dalam jaringan komputer. Definisi klien. Klien adalah perangkat atau perangkat lunak yang digunakan oleh pengguna atau aplikasi untuk mengakses layanan informasi atau sumber daya yang disediakan oleh server dalam suatu jaringan komputer. Definisi topologi. Penjelasan dari topologi di atas adalah kita mengonfigurasi router menggunakan 3 buah jaringan, yaitu yang pertama ada jaringan internet. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan router dengan internet pada port 1 dan router klien. Yang kedua, jaringan lokal atau LAN. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan router dengan user melalui perantara kabel RJ45. Untuk jaringan lokal menggunakan Ether 2 dan router mikrotik. Yang ketiga, ada jaringan lokal atau Wi-Fi. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan router dengan user melalui perantara sinyal wireless seperti smartphone. Untuk jaringan lokal Wi-Fi menggunakan interface WLAN di router mikrotik. Nah, jadi di sini kita akan memulai konfigurasi mikrotik yang akan dikerjakan oleh Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Parwijal. Di sini saya akan membahas soal serta memberitahu kalian cara kerja mikrotik. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita masuk ke ncpa.cpl. Jangan lupa untuk disable semua koneksi kecuali Ethernet, dan jangan lupa juga kalian pergi menonaktifkan Windows Firewall. Ya, di sini saya sudah menonaktifkannya. Tahap selanjutnya yaitu kita masukkan terlebih dahulu kabel UTP ke dalam router 1. Dengan cara kabel UTP kita masukkan ke Ethernet 2, dan kita juga membutuhkan kabel USB atau kabel internet kita masukkan ke Ethernet 1 yang berada di sini. Di sini sudah menyala. Nah, untuk kabel UTP dari Ethernet 2 kita masukkan ke laptop yang kalian miliki. Jika sudah terpasang semuanya, langsung saja kita masuk ke Winbox. Jangan lupa untuk mengaktifkan legacy mode, lalu refresh saja. Nah, di sini sudah ada mikrotik, kita konekkan saja. Pertama-tama lebih baik kita ganti terlebih dahulu identity kita. Kita akan menggunakan identity mikrotik _ZAR Zahwa Astrid dan Rian. Kita apply
lalu oke. Tahap selanjutnya masuk ke DHCP client, kita add. Nah, interface-nya kita menggunakan Ether1, apply lalu oke. Tunggu hingga bound. Nah, jika sudah bound gini, kita bisa mengeceknya di new terminal. Kita ping saja google.com. Oke, di sini sudah bisa. Selanjutnya kita masuk ke IP address untuk memasukkan IP address. Nah, di sini saya menggunakan IP 1.19 karena kita menggunakan 1 titik nomor absen. Nah, di sininya kita menggunakan Ether 2. Oke. Setelah ini apply lalu oke. Kita masuk ke DHCP server. Kita setup. Pilih Ether 2. Next terus lalu sukses. Lalu selanjutnya kita masuk ke firewall. Pilih NAT, add. Untuk actionnya kita memakai Masquerade. Untuk chainnya SRC NAT dan out interface-nya kita pakai Ether 1. Kita apply saja lalu oke. Tahap selanjutnya masuk saja ke DNS. Nah, servernya kita memasukkan 8.8.8.8. Lalu di bawahnya 8.8.4.4. Jangan lupa untuk centang allow remote request. Apply. Lalu oke. Tahap selanjutnya yaitu pergi ke settingan wireless. Kita pergi ke wireless. Jangan lupa untuk me-enablekan ini. Oke, selanjutnya kita ke security profile, kita add. Namanya kita ganti sama password. Modenya jangan lupa dinamiki. Centang WPA PSK sama WPA 2 PSK untuk memasukkan password yang akan kita buat. Jangan lupa height-nya jangan dicentang karena di sini untuk bisa melihat sandi yang kita buat. Yaitu 1 sampai 8. 1 sampai 8. Kita apply. Selanjutnya plus yang tadi kita klik 2 kali. Jangan lupa ini pakai advanced mode ya di wireless ini. Nah, modenya kita pakai bridge, bandnya B/G/N. Oke, frekuensinya jangan lupa untuk auto ini. SSID-nya di sini. SSID-nya ZR saja karena kita kelompok ya guys. Untuk security profile jangan lupa ini security profile masuk. Kita apply dulu. IP address di hotspot ke server profile, ke hotspot setup server, hotspot setup, lalu kita pilih WLAN 1. Nah, ininya kita ganti ke sudah tertera di dalam soal IP WLAN-nya yaitu 192.168.20.1/4. Nah, address pool-nya juga jangan lupa diganti 20.1 dan 20.2. Kita next. Nah, DNS name-nya juga sudah tertera di sini. btsaij.sch.id. btsaij.sch.id. Masuk. Oke, sukses. Selanjutnya kita ke server profile. Di sini. Nah, di sini cookie-nya jangan dicentang ya guys. Di login cookie-nya jangan dicentang. Oke, lalu oke. Selanjutnya kita pergi ke user profile. Kita add. Nah, untuk user profile kita menggunakan ketentuan yang telah tersedia di soal, yaitu ini ada kepala sekolah, guru dan siswa. Kita masukkan ke user profile. Untuk seri user 1. Nah, untuk rate limits-nya kita 512k /512k juga. Oke, kita apply lalu copy, masukkan guru. Nah, untuk seri usernya 10, ininya 256k 256k. Kita apply, copy juga siswa 128k saja. Kita apply. Oke. Nah, sudah semuanya sudah di-add. Sekarang ke user, add juga yang tadi, tinggal mengganti servernya hotspot, nama usernya yang tadi kepala sekolah. Untuk passwordnya di sini sudah tertera ya, kepala sekolah 123, guru 456, siswa 789. Profilnya juga jangan lupa ganti, apply, copy. Guru juga 456, siswa. Nah, sudah di-add juga semua. Akan mengganti nama hotspot. Bisa melihatnya di sini guys. Nah, ini yang sudah diedit file login sama kita tadi. Kita masukkan ke hotspot login. Nah, ini harus di bawah garisnya, jangan di atas, di bawah. Nah, kopikan. Sudah. Nah, jika sudah gini, kita masuk ke konfigurasi VLAN. Pertama-tama kita interface, lalu kita ke VLAN, lalu add. Nah, untuk di konfigurasi VLAN ini kita akan mengambil siswa dengan guru saja. Namanya siswa. Untuk VLAN ID-nya 10, siswa 10, interface ininya jangan lupa ke Ether 2. Kita apply, kita copy. Guru. Kalau guru kita pakai yang 20, Ether 2. Oke, kita apply, oke.
Nah, selanjutnya kita akan memberikan IP address di IP addresses add. Nah, di sini sudah tertera IP yang sudah diberikan. Di sini terdapat VLAN 1 yaitu IP untuk siswa dan VLAN 2 IP untuk guru. VLAN siswa itu IP-nya yaitu 92.168.30.1.1.194. Nah, ininya ganti ke siswa. Apply dan copy. Nah, di sini tinggal ganti saja 80.1, ininya guru. Apply dan oke. Nah, sudah dua-duanya dimasukkan siswa guru. Selanjutnya kita akan masuk ke DHCP server. Nah, di sini kita langsung saja DHCP setup. Masuk ke siswa. Next. Nah, di sini kita ganti sudah tertera di dalam soal yaitu 30.10 dan 30.20. Next. Oke, tinggal yang guru. 80.10, 80.20. Ya benar. 10 dan 20. Kita next. Oke, sukses. Selanjutnya kita ke firewall. Oke, di firewall kita tinggal add saja. Actionnya kita pakai masquerade. SRC atau chain. Kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita akan men-setting di router 2 atau kita gunakan sebagai switch. Oke, jadi di sini ada router kedua yaitu sebagai switch. Nah, ini terdapat kabel UTP kedua kita pasangkan di Ethernet 4 dan untuk memasangkannya kita bisa mencabut kabel UTP yang dari Ether 2 di router 1 ke Ether ke laptop, kita masukkan ke Ether 1 yang terdapat di router 2 yang sebagai switch. Jadi begini. Untuk di Ether 4 ini kita masukkan ke laptop yang ini kita masukkan ke laptop. Selanjutnya otomatis akan muncul router yang kedua ini, kita konekkan saja. Sistem identity AR. Kita apply saja lalu masuk bridge get saja. Apply saja langsung. Dan bridge sini sudah selesai seperti di HCP client saat di sini router 1. Lalu selanjutnya ke ports kita add juga. Nah, di sini kita tinggal apply saja Ether 1 dan bridge 1. Kita apply lalu copy dan di Ether 2. Apply, copy dan Ether 3. Kita buat sampai 3 Ether. Udah, semua. Di switch ini kita masuk ke VLAN lalu add. Nah, di sini switch 1. Di sini untuk VLAN ID-nya kita pakai 10 dan ininya Ether 1 dan Ether 2. Apply dan copy. Ether 1 dan Ether 3. Ininya ganti sama 20. Nah, kita apply saja langsung oke. Nah, jika sudah semua kita masuk ke port. Lalu ganti semua Ether 1, Ether 2 dan Ether 3 ganti sama ini. VLAN modenya kita pakai secure. VLAN header di Ether 1, VLAN headernya kita memakai NFVC. Berbeda dengan Ether 2 dan Ether 3 nanti. VLAN ID-nya 0 saja, kita apply lalu oke. Nah, untuk Ether 2 sama seperti yang tadi secure, tapi VLAN headernya kita memakai always stick. Nah, untuk di VLAN-nya kita pakai 10, lalu apply lalu oke. Di sini sama secure. Ini always stick sama kayak tadi, cuma ininya 20 VLAN ID-nya. Tidak apply dan oke. Kita sudah semua. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menukarkan dari Ether 4 ini ke Ether 2 atau Ether. Nah, Ether 2 ini yaitu VLAN siswa yang tadi. Nah, untuk Ether 3 ini yaitu VLAN dari siswa ke VLAN siswa tadi. Nah, jika sudah network ini, lihat di detail saja. Nah, ada 30.1 ini adalah IP dari siswa. Google.com 30.1 ini iPhone. Nah, sudah deh. Kita coba. Nah, sudah network. Kita pergi ke detail. Nah, udah 80.1 ini adalah IP dari school. Dan bisa guys. Go.com. Oke, of course bisa ya. Sama 2. Nah, jadi gitu guys cara kerja konfigurasi mikrotik yang kalian kerjakan oleh Rian. Kita bisa membantu kalian semua. Thank you. Bareng-bareng. Oke, jadi untuk kesimpulannya, jika kita sudah memahami konsep dari jaringan komputer dengan baik, maka akan lebih mudah menerapkan di mikrotik menggunakan aplikasi Windows. Sehingga kita tidak perlu menghapus secara komen lain untuk melakukan setting atau pengaturannya. Negara berkembang, solusi mikrotik sangat membantu ISP atau perusahaan-perusahaan kecil yang ingin bergabung dengan internet. Di dalam sebuah jaringan yang telah terhubung, akan bisa tukar-menukar data dan informasi seperti data software, data gambar, data musik, atau file-file lainnya. Dengan menggunakan mikrotik, maka permasalahan padatnya lalu lintas dapat teratasi karena adanya fitur pembagian bandwidth.
dengan menggunakan mikrotik dapat juga mengecek masalah yang terjadi pada jaringan dengan melihat data dari di setiap traffic jaringan dengan melihatnya melalui ping test dan bandwidth test. Penggunaan mikrotik dalam sebuah instansi memang sangat membantu jaringan komputer. Tetapi jika dalam perusahaan telah menggunakan Windows, penggunaan COM/M jelas sangat terabaikan. Untuk pelaksanaan penggunaan COM/M lebih dapat meminimalisir kesalahan penempatan IP address. Sekian dari proyek kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk penjelasan lebih rinci kalian bisa klik link di deskripsi. Thanks for watching. Thank